bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Terima kasih Nazla dan adik-adik semua yang telah menghiasi hati kita dengan penampilannya yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Al-Zikri. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Sallallahu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Al-muhtaramun wal muhtaramat yang saya hormati, saya muliakan seluruh hadirin hadirat tamu undangan yang senantiasa insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para asatidz, ustazat yang hadir, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadir di tengah kita Ustaz Maran Sutarya, Ustaz Muslim, dan juga yang lainnya. Dan juga yang kita hormati guru kita Ustazah Wardah tercinta, semoga Allah senantiasa memanjangkan usaha beliau, mensehatkan badannya dan mudahkan semua urusannya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Dan pada kesempatan kali ini kita mengadakan halal bil halal. Yang sering kita dengar istilah tersebut sudah tidak asing lagi, yang dikatakan itu hanya istilah khusus dengan bahasa Arab yang ada di Indonesia. Dan acara tersebut juga hanya ada di Indonesia. Jadi kalau antum mencari acara halal bihalal di luar negeri, dimanapun antum tidak akan menemukan acara tersebut. Istilah yang baru yang hanya ada di Indonesia, yang katanya diciptakan oleh Bung Karno. Ya. Itu bagian daripada sunnah manusia, ya, atau kebiasaan kaum muslimin. Jadi sunnah itu ada sunnah ilahiyah atau sunnatullah, ada sunnah nabawiyah, sunnah nabi, ada sunnah sahabat, ada lagi
sunnah yang lain, yaitu sunnah kaum muslimin. Sunnah ilahiyah atau sunnatullah itu hukum kausalitas, ya, yang dimana alam semesta ini pasti berlaku dan berjalan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya sunnatullah atau hukum kausalitas. Apa misalnya? Misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, gitu. Tiap awal bulan terbit bulan, akhir bulan tenggelam bulannya, dan begitu seterusnya. Semua fenomena alam ini yang terjadi berdasarkan undang-undang dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan nama sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila dan tahwila. Ada sunnah nabawiyah, itu sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah sahabat, sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Ada sunnah kaum muslimin, nah seperti halal bihalal ini, ya, yang termasuk perbuatan yang baik ketika sesuai dengan syariat Islam tentunya, perlu dilestarikan, perlu diabadikan, perlu diajarkan, dan perlu dilangsungkan insya Allah. Seperti acara sekarang adalah acara halal bihalal atau yang mengandung acara silaturahmi. Terkait dengan masalah silaturahmi, sering juga kita mendengar istilah tersebut, ya, silaturahim, yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahmi bisa bermakna sempit, bisa bermakna luas, dan makna luas silaturahmi bisa dibahas dalam masalah akhlak, bagian dari akhlak, dan juga dibahas dalam masalah akidah, bagian dari ilmu akidah. Nah, berkait masalah keimanan, dan juga berkaitan masalah fikih, hukum-hukumnya, jadi sangat luas. Pada kesempatan kali ini secara singkat dan global saya akan jelaskan tentang silaturahmi itu apa, walaupun secara global insya Allah agak menyeluruh tentang silaturahmi. Makna sempit silaturahmi, sila artinya menyambung atau menghubungkan. Ar-Rahim bisa bermakna kerabat, bisa bermakna saudara, bisa bermakna persaudaraan, itu mana Ar-Rahim, ya. Kalau bermakna kerabat atau keluarga berarti hanya menghubungkan keluarga saja. Ketika makna keluarga berarti kita seperti kunjung-mengunjung dengan keluarga, namanya silaturahmi antara keluarga. Itu makna yang sempit, ya. Makna yang luas sedikit, silaturahmi itu seperti hubungan keluarga dalam suku. Jadi mengenal satu suku, berhubungan, bagian daripada silaturahmi, ya. Ini pernah ada serombongan pelajar dan saya berada di dalamnya ketika kunjung seorang ulama di Mashhad, ya. Seorang pelajar mewakili kita semua menyampaikan, kita ini datang untuk melakukan silaturahmi, begitu kata dia. Istilah bahasa Indonesia. Nah, rupanya si ulama ini belum begitu paham, ya. Dia mengira bahwa yang datang ini adalah para sadat, para habaib dari Indonesia. Sehingga yang dikunjungi ulama dari sadat, dari habaib di Mashhad waktu itu bertanya, antum dari nasab yang mana sadatnya, begitu. Ini salah mengartikan, salah paham dalam istilah silaturahmi. Yang ditanya juga bingung, gelagapan begitu. Kita ini bukan sadat, kita bukan habaib, kita belajar dari Indonesia, begitu. Ya, artinya ya bisa dipahami begitu. Jadi satu istilah itu bisa disalahpahami. Perlu konteksnya dalam masalah apa, dibahas tentang apa sehingga bisa dipahami dengan baik. Karena itu terkadang satu istilah dalam fikih dibahas di filsafat atau di akhlak bisa berbeda. Ada istilah di akhlak dibahas di filsafat atau di akidah bisa berbeda. Masing-masing ada tempatnya yang berbeda-beda. Seperti istilah qiyas misalnya. Qiyas bisa bermakna batil,
Kata Imam Ja'far Shadiq, awwalu man qasa iblis. Yang pertama melakukan kias adalah iblis. Itu kias yang mana? Apa kias di ilmu logika, mantik? Ada kias iftirani, kias istisna'i, macam-macam. Apa ada kias di fikih? Di fikih yang mana? Jadi harus ada penjelasan yang gamblang supaya tidak salah paham. Nah, kalau kias di logika dia tidak bidah, tidak haram, ada aturannya di logika. Kias di fikih macam-macam, kias di fikih. Kalau kias itu mansusunillah, ya boleh-boleh saja, di sini ada, di sini ada. Kalau kiasnya bukan logika, bukan mantik, dan bukan mansusunillah, itu dari iblis. Jadi istilah tidak mudah memaknainya, tergantung konteksnya apa, bahasanya apa. Nah, silaturahmi kita lihat dibahas di mana, maknanya luas. Pada kesempatan ini saya akan bacakan satu kitab yang saya baca agak luas, yaitu kitab namanya Az-Dzunubul Kabirah. Ya, jilid ini 2 jilid. Ini pada jilid yang pertama membahas tentang dosa-dosa besar, di antaranya adalah masalah memutuskan silaturahmi, termasuk dosa besar, karena dibahas dalam Al-Quran Al-Karim. Saya baca temanya saja globalnya, karena ada beberapa tema dibahas. Pertama, beliau membahas, yaitu seorang ulama yang beliau wafatnya terkena bom di mimbar, sedang ceramah disediakan podium, ada beliau di situ, kemudian ada seorang penjahat menafikin menyiapkan bom lewat rekaman, waktu itu masih pakai kaset, meledak dan badannya hancur. Disebut Syahid Mihrab, ya, Ayatullah Dasgib namanya Sayyid Abdul Hussein Dasgib, ya, pakai sorban hitam. Dia Sayyid bin As-Sadat atau Habaib, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya 2 jilid yang dia tulis dan termasuk buku yang sangat terkenal. Tema-tema terkait masalah silaturahmi beliau membahasnya. Pertama, subjudulnya Qat'ur Rahimi, yaitu memutuskan rahim, kekerabatan, persaudaraan. Yang kedua adalah Qat'ur Rahmi fil riwayat, hadis-hadis Ahlul Bait yang menjelaskan tentang bahayanya memutuskan silaturahmi. Kemudian silaturahmi wajib, hukum silaturahmi wajib. Ini hukum fikih, ya. Ketika dikatakan memutuskannya haram, berdosa, maka menyambungnya adalah wajib secara fikih. Dari sisi akhlak sangat dianjurkan. Kemudian al-atharud dunyawiyah li silaturahmi. Tema berikutnya adalah manfaat-manfaat duniawi bersilaturahmi. Ini saya bahas sedikit. Sering kita mendengar bahwa di antara manfaat silaturahmi itu adalah ada 3, memanjangkan usia, ya kan. Apalagi menambahkan rezeki, apalagi satu lagi. Bahwa seseorang ketika usianya tinggal 3 tahun lagi, kemudian dia bersilaturahmi, maka Allah tambahkan menjadi 30 tahun. Jadi seharusnya 3 tahun lagi dia meninggal, berkat silaturahmi 30 tahun lagi baru meninggal dunia. Itu manfaat duniawi bersilaturahmi. Juga menambah rezeki, meluaskan rezeki. Ya. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, kata Rasulullah, dan diluaskan rezekinya, maka lakukanlah silaturahmi seperti acara kita sekarang ini, ya. Terkadang orang rezekinya sempit, dengan silaturahmi maka menjadi bertambah rezekinya. Nah, demikian. Misalnya kita punya teman orang kaya namanya Ustadz Muslim, ya. Ya. Kita datang bukan niat ingin kekayaannya, enggak. Kita datang menghormatinya sebagai guru. Silaturahmi, tiba-tiba dikasih hadiah, 1 juta. Itu rezeki juga. Yang kemudian kerja dikasih pekerjaan. Itu logika bersilaturahmi mendapatkan rezeki. Kalau mendapatkan usia bagaimana? Lah kalau orang silaturahmi terus, usia sudah 100 tahun, kapan matinya? Kan kalian memanjangkan usia bagaimana? Nah, memanjangkan usia, ya, tulul umur itu ada 2 makna. Bisa secara lahiriah maknanya, yaitu usianya panjang, dari 10 tambah 20 tambah 30, itu secara materi. Secara lahiriah ditambahkan usianya. Makna kedua, manfaatnya atau bobotnya, kualitas umurnya Allah tambahkan. Bisa jadi yang tadinya ibadah-ibadah yang harus dia kerjakan selama 10 tahun, dia kerjakan hanya 1-2 tahun.
Jadi bobot ibadah, pahala ibadah. Walau ibadah sekian ribu tahun, dengan usia yang pendek bisa dia peroleh. Begitu. Seperti seseorang yang bekerja, terkadang orang bekerja dengan susah payah, macul, mencangkal, bertani, lama hasilnya bertahun-tahun, baru jadi orang kaya. Tapi ada orang yang hanya naikkan tangan dapat kekayaan. Itulah makna diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Ya. Ada orang-orang masih kecil, tapi ibadahnya, manfaatnya luar biasa. Ini keberkahan daripada usia. Ya, bukan dari panjang kemudian gak mati-mati, bukan. Bukan seperti itu. Artinya usianya Allah berikan keberkahan sehingga penuh dengan bobot, penuh dengan kualitas. Itu makna dipanjangkan usia. Terus sedikit tentang manfaat silaturahmi secara duniawi. Juga dikatakan di manfaat yang lain di sini adalah manfaat ukhrawiyah, manfaat akhirat silaturahmi. Di adalah mengangkat azab. Ya, ketika silaturahmi itu di situ mengandung sedekah, mengandung hadiah dan yang lain, pasti akan ada manfaat yang lain, yaitu menolak bencana, menolak bahaya, bahkan mengusir azab akhirat. Bahkan secara fisik silaturahmi saya baca di sini, nggak mungkin saya bacakan satu-satu, bisa menyehatkan badan, jantung tambah sehat, paru-paru tambah sehat, hati tambah sehat, darah akan beradil lancar, pikiran menjadi tenang. Manfaat silaturahmi banyak sekali secara kesehatan. Badan sehat, ibadah menjadi bertambah. Itu manfaatnya. Ya. Yang tadi di rumah cemberut, pusing, ruwet, keluar ketemu teman kan senyum. Ya. Nggak punya rokok dikasih rokok, merokok lagi jadinya. Senyum. Nggak punya uang dikasih uang. Di rumah tadi nggak makan ayam, nggak ada ketupat di sini, makan di sini ada ketupatnya, ada lontongnya, ada ayamnya, ada opornya. Kan senang jadinya. Itu manfaat jasmani dan rohani. Jadi manfaat silaturahmi hal-hal seabrek banyak sekali. Itu diantaranya manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Kemudian makna silaturahmi dan memutuskan silaturahmi ini pun punya makna yang dalam. Ya, punya makna yang pendek, ada makna yang panjang, ada makna yang dekat, ada makna yang jauh. Ya. Nah, silaturahmi secara luas itu bukan hanya menghubungkan keluarga. Dan bahkan nanti bahas di sini bukan hanya berhubungan dengan kaum muslimin secara umum, bahkan kaum muslimin secara khusus juga harus disambung antara kita satu wilayah dan secara umum dengan mazhab yang lain. Bahkan bisa juga bermakna silaturahmi dengan orang-orang yang non muslim, bagian dari silaturahmi. Itu akhlak secara umum. Tetapi fikihnya tentu dirinci lagi, karena akhlak kan lepas dari fikih. Ketika kita silaturahmi ke orang Buddha misalnya, apa kita makan juga makanannya? Ya enggak, kita lihat dulu. Kalau ke teman kita makan. Ke sana, ke kelenteng misalnya, ke silaturahmi juga datang. Tapi kita ada aturan fikihnya. Akhlaknya kita datang, bisa bersalaman, ketemu, ngobrol. Tapi fikihnya pun harus diatur. Itu makna yang sangat luas. Ya. Ada di sini haddu wujubi silaturahim. Ada batasan-batasan diwajibkannya silaturahmi. Ini tema berikutnya pada halaman 117 dikatakan la farqa fi qat'ir rahmi bainal muslimin wal kafirin. Tidak ada bedanya memutuskan silaturahmi antara dengan orang muslim dan dengan orang kafir. Apakah enggak ada bedanya persis sama semua? Enggak juga. Secara global tidak ada bedanya. Perinciannya ada bedanya. Pada tataran perincian sangat sulit, sangat berat pembahasannya. Jadi kita tidak heran pada tingkatan tertentu nanti kita baca dalam sejarah, ya sering kita dengar barangkali Sayyidah Fatimah Zahra orang yang memutuskan silaturahmi dengan siapa? Kita sudah tahu. Apakah termasuk terkena dosa? Ya tidak. Ada batasan-batasannya. Kita tidak mudah memahaminya. Masing-masing dengan kapasitasnya. Perlu belajar. Ya, kita tidak mudah menilai. Kita jangan mudah menilai. Jadi batasan-batasan itu juga tidak perlu kita pahami. Buat mereka, para maaf sudah paham kapan bisa memutuskan, kapan bisa menyambung. Hubungan silaturahmi antara negara, kapan diputuskan, hubungan diplomatinya kapan disambung. Ya. Meski Imam Bukhari kapan memutuskan dengan Israel, langsung diputuskan, langsung diusir, misalnya duta besarnya. Kapan disambung? Belum disambung. Dengan Saudi disambung kembali. Itu ada aturannya, ada fikihnya, walaupun secara global bagian daripada akhlak yang tidak mudah kita memahaminya. Kita hanya ikut saja. Terkait masalah Sayyidah Fatimah Zahra, kita baca sejarahnya.
kita baca riwayatnya dan demikian. Dan kenapa berkepanjangan sampai hari ini? Sampai makam beliau belum ditemukan, belum ada izin. Kita baca sejarah makam Imam Ali juga hilang waktu itu, disembunyikan. Tapi pada masa Harun Rasyid ya ditemukan dan diizinkan oleh putranya untuk diziarahi. Dan begitu seterusnya. Ini bahasan yang sangat luas tentang silaturahmi. Ada lagi silatul arham ar-ruhiyyin. Nah, ini bahasan apa lagi? Jadi silaturahmi itu bisa antara fisik sama kita ini, ya, bisa juga silaturahmi dengan ruhani, ruhiyyin. Yaitu silaturahmi dengan para imam ma'sum, dengan Rasulullah, dengan keluarganya. Disebut dengan istilah silatul arham ar-ruhiyyin. Ini pun ada pembahasan dan perlu kita pahami insyaallah. Tema yang lain manhum al-arhamur ruhiyyin. Siapa mereka? Rahim-rahim yang ruhani. Saya baca di sini adalah Imam 12 termasuk Al-Zahra. Itu malah yang kita utamakan, kita wajib menghubungkannya. Yang kata Allah, ada orang-orang yang malah memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka. Karena ada ayatnya, tidak juga dibahas di sini. Ya. Yang ada kata-kata alladzina yaqta'una ma amarallah dan seterusnya. Yang mereka mendapat kutukan dan laknat. Jadi jelasnya ayat menjelaskan memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Apa tandanya? Tandanya Allah mengutuk, Allah mengajar. Sebab tanda ini dosa besar, ini dosa kecil ada, Quran menjelaskannya. Ketika Quran mengutuknya, mengajarnya, maka ini termasuk bagian daripada dosa besar. Jadi memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar karena Allah mengutuk dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu. Kemudian hukuk ikhwatul iman, hak persaudaraan yang seiman. Nah, ini berkait dengan ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Panjang lagi bahasa. Pakai innama lagi. Yang menunjukkan bahwa kata innama ini yang bisa bersaudara, yang bisa akur sepenuhnya, bisa damai sepenuhnya hanya orang-orang yang beriman. Iman yang sesungguhnya. Ketika imannya tidak sesungguhnya, imannya hanya kulitnya, mustahil bersaudara, mustahil akan tolong-tolong. Sampai pada tingkat nanti masalah ukhuwah ini ya bisa kita baca dalam kitab Bihar Safinatul Bihar, ringkasan kitab Biharul Anwar. Kitab Biharul Anwar atau di sini paling depan itu 110 jilid. Nah, kitab Safinatul Bihar ada 7 jilid, saya punya bagian daripada khulaso atau ringkasan kitab Bihar Anwar. Penulis Syekh Abbas Al-Qumi penulisnya yang punya Mafatihul Jinan. Pada jilid 2 saya baca dijelaskan masalah hukukul ikhwan. Jadi persaudaraan saking tingginya nanti akan terjadi ketika seorang teman perlu uang pada teman yang lain, maka temannya ambil di kantong maumu, begitu. Saking betapa dia baiknya pada temannya. Datang pada temannya misalnya, saya perlu buah-buahan, ambil semaumu, seenaknya, ambil buah seadanya, begitu. Jadi nggak diberikan lagi, nggak dibalas lagi. Ya, ingin buahan di kulkas, ingin apa, ambil sendiri, sana buka ke dapur, begitu. Ambil rokok sendiri. Itu keimanan yang tingkat tinggi. Itu akan terjadi di masa aturnya Imam zaman, di mana keadilan merata di seluruh dunia, kesejahteraan merata di seluruh dunia, semua sekolah gratis, rumah sakit gratis, makan melimpah, semuanya gratis. Akan terjadi masa atur Imam zaman. Jadi masalah itu ya masalah hak-hak ikhwan, innamal mu'minuna ikhwatun. Ayatnya sangat singkat tapi bahasanya sangat dalam. Yang tidak mungkin terjadi ukhuwah kecuali orang-orang beriman secara hakiki. Selama beriman secara hakiki hanya lahirnya saja ada imbalan materi ketika adanya persaudaraan. Ya. Jadi saya katakan bahwa masalah silaturahmi itu tema yang sangat luas dan sangat dalam. Dan yang saya akan singgung di sini sangat global sekali. Jadi jangan sampai salah paham. Ketika tidak paham atau belum paham harus diskusi lagi, bertanya lagi, jangan cepat-cepat menghukumi atau berikan penilaian terkait masalah silaturahmi. Itu mukadimah dari saya. Nah, ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa kita ini wajib menghubungkan silaturahmi kita
persaudaraan, ukhuwah kedekatan kita dengan sesama keluarga, dengan tetangga, dengan kaum muslimin, bahkan dengan kafirin. Dan ada hadis-hadis yang bilang bahwa kita wajib menghubungkan silaturahmi dengan para sadat, dengan para habaib yang sedang lagi viral ya masalah nasab para habaib. Saya sampaikan global, jangan sampai salah paham. Ya, kita diskusikan ketika yang lebih dalam lagi. Karena beliau pun di sini mengatakan ketika menulis pada halaman 179 ya, kitab Al-Dzunubul Kabir jadi 1 halaman 179 tentang huququs sada, hak-hak sada sayyid. Memang mereka punya hak baik lahir maupun batin. Misal dalam fikih ada bab khumus, ada zakat, ada khumus. Ya, kalau zakat itu zakat fitrah, zakat mal, ya, zakat hewan. Nah, para sadat tidak boleh menerima zakat itu, zakat fitrah tidak boleh menerima dari kita. Nah, mereka sadat. Dan khumus, mereka menerima khumus. Dan kita yang bukan sadat tidak menerima bagian hakus sadat dari khumus, tapi dari jalan lain. Itu ada bahasan di fikih di bab khumus terkait masalah hukum sadat, bab fikih. Kata beliau, naktafi fi hadzal majali duna katabu al-alama al-hulli fi akhir kitab qawaid al-ahkam alladhi allafahu li waladi fakhrul muhaqqiqin. Kata Abu Ali bin Abdul Hasan Dasjid, ya syahid mimbar, mengatakan terkait masalah pembahasan hukum sadat, kita cukupkan di sini dengan apa yang telah ditulis oleh seorang ulama namanya Al-Allam Al-Hulli. Ulama Irak dari kampung atau daerah Hulli. Di bagian akhir kitabnya namanya Qawaidul Ahkam, yang kitab itu beliau tulis secara khusus untuk anaknya sendiri, Fakhrul Muhaqqiqin. Jadi ada ulama yang berhasil padanya dengan menulis kitab gitu. Kalau kita paling nggak selembaga wasiat untuk anak, kalau beliau satu kitab untuk anaknya, luar biasa. Yang beliau berkata, ini wasiat kepada anaknya dalam kitab bagian akhirnya. Wa alaika bisilatiz dzurriyyah al-alawiyah. Wahai anakku, engkau harus menjalin hubungan dengan dzurriyyah al-alawiyah, yaitu para sadat, para habaib artinya. Karena dzurriyyah bisa bermakna nanti ya imam ma'sumin, tapi di sini bukan. Ya, seperti makna al-dzurriyyah sangat luas. Belum kita bahas. Menurut Sayyidul Alawi, makna ahlul bait ada 4 tingkatan. Tapi ada kelima, makna ahlul bait, makna maqam, ya, makna kedudukan. Seperti Salman bin ahlul bait. Makna Syiah juga ada makna madhab, ada makna kedudukan, makna maqam. Itu ada hadis yang pernah saya baca. Kata beliau pada anaknya, wahai anakku, engkau harus menjalin hubungan dengan keluarga Rasulullah, keturunan anak cucu Rasulullah. Fa inna Allah Ta'ala qad akkadal wasiyata fihim wa ja'ala mawaddatahum ajra risalati wal irsyadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdir, telah mengokohkan, sangat menganjurkan dalam sebuah wasiat untuk mereka atau tentang mereka, yaitu dzurriyyah Rasulullah, dan menjadikan mawaddah pada mereka, mawaddah kepada dzurriyyah Rasulullah sebagai balasan risalah, upah risalah, dan memberikan hidayah atau petunjuk. Di sini menarik, ya, seperti ayat yang berbunyi di sini, qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Artinya ini terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 23. Secara harfiah artinya qul la as'alukum, katakanlah aku tidak meminta alaihi atas tabligh itu ajran, upah apapun. Aku tidak meminta upah, gaji, amplop apapun atas tabligh itu pada kalian. Illal mawaddah, kecuali mawaddah, mencintai. Mawaddah beliau mengatakan menghubungkan silaturahmi. Itu pertama. Fil qurba. Nah, fil qurba dan bait adalah ahlul bait, yaitu imam ma'sum. Tapi beliau mengatakan secara luas bukan saja ahlul bait, tapi juga termasuk dzurriyyah Rasulullah. Ini nggak sembarangan. Jadi makna lebih dalam, karena tafsir ada makna lahiriah, ada makna batiniyah.
Ada makna zahir, ada makna takwil, mana batin, ada batin lagi. Di antara makna batin Al-Qurba adalah keturunan Rasulullah. Itu luar biasa. Ya. Jadi kata beliau, makna ayat ini adalah di antaranya dari sekian banyak makna, di antara maknanya bukan satu makna saja. Aku tidak minta upah apa-apa atas tabligh ini kata Rasulullah. Kecuali kalian harus mencintai anak cucuku. Begitu makna singkatnya. Satu makna di antara beberapa makna. Jangan sampai salah paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Anni syafi'un yaumal qiyamati li arba'ati asnafin." Kata Rasulullah. Ini hadis ini. Yang menyampaikan siapa? Ulama besar Al-Alama Al-Khalil dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Sabda Rasulullah berbunyi, aku akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada 4 golongan orang. Perhatikan baik-baik. Walau ja'u bidunubi ahli dunia. Siapapun mereka, 4 golongan ini membawa dosa sebanyak dosa penduduk dunia. Pertama, rajulun nasara dzurriyyati. Seorang laki-laki yang menolong anak cucuku. Tentu makna nusrah, makna menolong luas. Menolong bukan hanya dengan duit saja, bukan hanya dengan bantuan saja. Menolong maknanya luas, bisa dengan berikan hidayah, bisa dengan mengajar, maknanya luas. Pertama adalah orang yang menolong dzurriyyati, anak cucuku. Nasab Rasulullah secara darah. Wa rajulun badala malahu li dzurriyyati 'inda dziki, dan sekelompok lagi orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaannya untuk keperluan dzurriyyahku, anak cucuku, ketika mereka mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesulitan, ketika mereka fakir miskin begitu. Misalnya yang mengontrak atau nggak punya pekerjaan, dibantu. Itu kelompok kedua. Wa rajulun ahabba dzurriyyati bil lisani wal qalbi. Kelompok ketiga adalah yang mendapat syafaat Rasulullah, orang-orang yang mencintai dzurriyyahku dengan lisannya dan hatinya. Jadi saya mengucapkan juga cinta, ya, saya cium tangan, hormati, juga hatinya mencintainya. Tentu dengan makna yang luas pula, jangan dipersempit. Yang keempat, wa rajulun sa'a fi hawaijil dzurriyyati idza turidu aw syuridu. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang berusaha memenuhi hajat-hajat dzurriyyahku, anak cucuku, ketika mereka diusir, ya, atau diasingkan. Itu mungkin juga isyarat ketika pada masa Khalifah Bani Abbas, dan Bani Abbas juga bagian daripada Sadat juga sebenarnya. Ya, ada nasab dengan Abdullah bin ada bin Abbas, ya. Itu ada sejarah bisa kita baca di sana. Di mana setelah selesainya kekuasaan Bani Umayyah, dipanggil dengan kekuasaan Bani Abbas. Dan pada masa Bani Abbas itu, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Mu'taz dan seterusnya, para sahabat diusir. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Libanon, ada yang ke Syria, ada yang ke Indonesia, begitu. Nah, kayaknya ke Indonesia, ada yang dari Yaman, ada yang dari Irak, ada yang dari Iran juga para sahabat. Ada yang berdagang, ada yang dagang sampai tabligh, kemudian kawin turun-turun, itu. Nah, mereka yang menolong mereka karena diusir itu mendapat syafaat Rasulullah. Itu empat golongan, ya. Ini hadisnya ada. Karena itu terkait masalah sekarang lagi viral, masalah digoyahnya nasab Sadat Indonesia, yang tujuannya mengadu domba, ada latar belakang politik permainan di sana. Kita jangan mudah terpancing, jangan ikut campur. Lebih baik diam kalau tidak paham, ya, karena tidak ada manfaat, bahkan ada mudaratnya. Itu hadis Rasulullah secara singkat yang bisa saya sampaikan. Kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, ini kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, idza kana yaumul qiyamati nada munadin ayyuhal khalaiq ansitu. Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, datang suara, wahai seluruh manusia, wahai seluruh makhluk, diamlah kalian, ansitu. Fa inna Muhammadan yukallimukum, karena Nabi Muhammad akan bicara di hadapan kalian. Nabi mau ngomong di padang mahsyar, kita disuruh diam. Fayan sutul khalaiq, kemudian makhluk semuanya terdiam.
Fayaqumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri di satu mimbar di hari kiamat di padang mahsyar. Karena hari kiamat itu bukan satu hari. Hari kiamat bukan satu hari. Hari kiamat ya bisa ratusan tahun. Tergantung tingkatan pahala dan dosa seseorang. Yang dosanya banyak makin panjang hari kiamatnya. Yang nggak dosanya ya langsung ke surga sampai hari kiamat. Jadi panjang hari kiamat itu. Ya, ada namanya padang mahsyar. Rasulullah berdiri di satu mimbar pada padang mahsyar. Di situ makhluk berkumpul dan mereka diam semuanya. Fayaqul, Rasulullah berkata nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ya ma'syarul khalaiqi, wahai seluruh makhluk. Di sini bukan ya ma'syarun nas, bukan wahai manusia, disebut al-khalaiq karena bisa jadi ada makhluk yang lain, ada jin di situ, mungkin ada hewan yang dimaksud, kita nggak tahu. Pakai menggunakan tabir atau ungkapan al-khalaiq. Kata Rasulullah, man kanat lahu indi yadun aw minnatun aw ma'rufun falyakum hatta ukafihi. Kata Rasulullah, jika di antara kalian ada yang punya jasa, mana gampangnya ya terhadapku, atau ada perbuatan baik belum dibalas, maka berdirilah, aku akan berikan balasan sekarang. Ya, berikan ganjaran, akan dibalas jasanya sekarang Rasulullah. Fayaqulun, mereka menjawab, ya abana wa ummahatina, bi abaina wa ummahatina, dengan hak ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Ayu yadin wa ayu minatin wa ayu ma'rufin lana. Kita nggak punya kebaikan, nggak punya bantuan apa kepada Allah Rasulullah. Kita nggak pernah bantu, nggak pernah berbaik. Apa yang harus dibalas? Kata Rasulullah, bahil yaddu wal minnatu wal ma'rufu lillah wa rasuli ala jamil khalaik. Bahkan kebaikan itu, ya, pemberian itu dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala pada semua makhluknya. Fayaqul Rasulullah menjawab, perhatikan jawaban Rasulullah. Bala, betul, bahwa kebaikan dari Allah, dari Rasulullah. Betul, kalian tidak berbuat baik, tidak berjasa padaku. Tapi ketahuilah, bala, man awa ahadan min ahli baiti, barang siapa yang menaungi seorang saja di antara ahli baitku, artinya jurihannya di sini, au barrahum, atau berbuat baik kepada mereka, au kasahum, atau memberikan pakaian pada mereka sehingga tidak terbuka auratnya, min orang dari telanjang, au asba'a jayahum, atau mengenyangkan mereka, faliyakun, maka berdirilah, hatta ukafihi, sehingga aku berikan balasan. Nah, kalau ini banyak, maka mereka pada berdiri. Fayaqumun nasu qad fa'alu dzalik, maka berdirilah orang-orang manusia di saat itu yang mereka merasa berikan bantuan pada anak cucu Rasulullah, yang mengasih minum, yang ngasih baju, yang memberikan apalah kita nggak tahu, bantuan macam-macam, berdiri semuanya minta balasan dari Rasulullah. Ya, qad fa'alu dzalik fayatin nida min indillah, datanglah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Habibi, wahai Habibi, qad ja'altu mukafatahum ilaika, aku telah jadikan hadiah untuk mereka, ya di atasmu atau kepadamu, diserahkan kepada Rasulullah. Fa'askanahum minal jannati haitsu syi'ta, atau fa'askinhum bil amr minal jannati haitsu syi'ta. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Ya, tempatkan wahai Rasul mereka di surga sesuai kehendakmu wahai Rasul, di mana saja. Mau di surga Firdaus, surga Jannatul Ma'wa, surga yang lain dipersilakan. Ini dipersilakan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusinuhum fil wasilati haitsu la yahjubun an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menempatkan mereka di dalam surga. Itu ada hubungan dengan masalah tema silaturahmi di antaranya, yaitu kita menghubungkan masalah silaturahmi dengan hak-hak sadat di antara. Hadisnya sangat banyak sekali, tentu dengan mana yang sangat luas. Ya, jadi singkatnya, kalau dengan hewan saja kita harus berbuat baik, tapi juga akhlak sangat global. Kepada hewan harus berbuat baik, akhlak global.
Pada ular berbuat baik, ya enggak digebuk, dipukul. Pada binatang buas, ya kita undang ke rumah, ya enggak. Ada fikihnya, ada aturannya. Akhlak global fikih mengatur secara terperinci begitu. Jadi kalau pada binatang saja ada akhlaknya, ada fikihnya, apalagi pada manusia yang kafir, yang muslim, ada akhlaknya, ada fikihnya. Kalau kepada muslim, pada yang non muslim, ada akhlaknya, ada fikihnya, apalagi kepada sesama kita yang berwilayah. Dan juga kepada keturunan Rasulullah, semua ada aturannya. Bahkan pada pepohonan, pada alam semesta, semua ada aturannya. Tidak lepas dari aturan, baik akhlaki maupun ahkami. Ada aturan yang sangat luas sekali. Kita perlu bimbingan kepada marja kita sekarang ini. Jangan seenaknya menentukan dan menilai. Ya, seperti yang saya dengar kemarin itu, ya ada seorang yang biasa di YouTube menyampaikan tentang suatu masalah. Ya, pendapat dia sendiri, dia memperluas satu makna hadis yang dia perluas tentang masalah keharaman daging babi. Ada mendengar gak? Enaknya membuat masalah keharaman babi. Ada bagian babi yang tidak haram. Ini kan ikhtilaf tafsir saja, interpretasi. Seenaknya. Ini bukan tugas kita. Ini tugas marja. Ada spesialis yang tertentu yang kita nggak bisa mampu. Jadi semua masalah ada yang global, ada yang perinci. Ada yang mudah, ada yang sulit. Yang mudah kita pahami, kita laksanakan. Yang sulit serahkan pada marja. Ini masalah yang sulit yang kita ikut campur, kita serahkan, kita tunggu putusan begitu. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa memahami kalau kita belajar. Jadi manfaat silaturahmi sangat banyak sekali dunia dan akhirat. Ya, dan manfaat itu tergantung kapasitas ilmu dan takwanya masing-masing, nggak sama. Ya, kondisi pulang berberkat sama mungkin ayam sepotong, ngasih sepiring sama semuanya. Tapi hikmah bersilaturahmi secara ma'nawi parahnya tidak sama, tergantung ilmu dan iman masing-masing. Itu saja dari saya, dan saya pun mohon maaf atas segala kesalahan, banyak kekurangan, kehilapan. Dan ini bahasan saya bilang sangat global sekali, jangan merinci sendiri. Perlu kita diskusi, perlu belajar, ya, dan perlu belajar lebih jauh lagi. Jangan mudah menyampaikan ke orang lain kalau tidak paham, bisa menyebarkan kesalahpahaman dan bisa sangat berbahaya. Salah satu kehancuran Islam karena menyebarkan kesalahpahaman sehingga timbul perpecahan. Yang tidak paham atau kurang paham, walaupun pakai label imamah, bisa menyebarkan kesalahpahaman dan berbahaya. Sekian dari saya, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kepada Ustadz Marzuki untuk ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Acara selanjutnya adalah penampilan yang akan dibawakan oleh remaja bunga-bunga Qurani, yaitu oleh Amar dan Alimani, dan diakhiri dengan bermaaf-maafan. Sebelumnya, saya sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.